Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu Elisa. Sebelumnya perkenalkan saya Jus dengan NIM 2505010101020enam dari program studi ilmu komunikasi. Jadi izinkan saya pada kesempatan ini saya akan membahas kasus dugaan pencurian ayam di Tabanan, Bali yang berujung pada tindakan main hakim sendiri hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Kemudian saya mencoba mengkaitkan dengan nilai-nilai Pancasila dan Indonesia sebagai negara hukum. Nah, pada tanggal 24 Juli 2026, kita mendengar pemberitaan mengenai seorang pria yang berinisial KD yang diduga mencuri ayam milik warga. Nah, setelah kejadian tersebut, ia menjadi sasaran amuk maksa hingga meninggal dunia. Dan berdasarkan pemberitaan detik.com, sepeda motor yang digunakan juga itu dibakar massa. Nah, menurut saya kasus ini harus dilihat secara seimbang. Kalau benar terjadi pencurian, nah tentu perbuatan tersebut adalah salah dan harus diproses secara hukum. Tetapi eh, kesalahan seorang tidak memberikan hak kepada masyarakat atau kita semua untuk menghukum sendiri, apalagi sampai yaitu ya kalau di beritanya itu menghilangkan nyawa. Ya, jadi sangat tragis. Nah, menurut saya kasus ini harus dilihat secara oke, maksud saya jika dikaitkan dengan Pancasila yang paling jelas adalah sila kedua, nah, kemanusiaan yang adil dan beradab. Meskipun seseorang diduga itu melakukan kejahatan yang ia tetap manusia yang mempunyai harkat dan martabat, seharusnya ya diamankan dan diserahkan kepada pihak kepolisian atau pihak berwajib bukan untuk dikeroyok. Nah, kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang menurut saya keadilan ini harus berlaku bagi kedua pihak. Pemilik ayam juga berhak mendapatkan perlindungan hukum, tetapi terduga pelaku juga berhak mendapatkan proses hukum yang adil. Jadi, perlindungan hukum dan proses hukum. Ya, dua kata yang berbeda. Nah, keadilan tidak berarti membiarkan pencuri juga, tetapi juga tidak berarti ya masyarakat bebas dan menentukan menjalankan hukum sendiri. Jadinya kan kesannya kayak hukum rimba gitu. Padahal kan kita di Indonesia adalah negara hukum, begitu yang kita kenal. Nah, hal tersebut juga semakin jelas. Nah, kalau misalnya kita mengingat pasal 1 ayat 3 UUD 45 menyatakan Indonesia adalah negara hukum, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, artinya adalah prosedur dan lembaga yang berwenang menentukan apakah seorang bersalah dan hukuman apa yang harus dijatuhkan. Selain itu, ya, pasal 28D ayat 145 juga menjamin setiap orang memperoleh perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil. Lalu bagaimana seharusnya kita bersikap? Ya, menurut saya sederhana, jika menemukan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, masyarakat dapat membantu mengamankan keadaan tanpa melakukan kekerasan atau main hakim sendiri kayak tadi. Nah, kemudian segera melaporkan dan menyerahkan kepada pihak berwajib. Nah, masyarakat juga perlu memahami bahwa menangkap seseorang berbeda dengan menghukum seorang. Yang menentukan kesalahan dan menjatuhkan hukum adalah ya bagian dari proses hukum, bukan untuk main hakim sendiri, tentunya. Nah, sebagai kesimpulan, kasus ini menunjukkan bahwa Pancasila itu bukan sekedar sesuatu yang kita hafalkan, ya nilainya juga justru diuji ketika kita menghadapi persoalan nyata gitu. Nah, kita juga harus tegas terhadap kejahatan, tetapi ya ketegasan kita tidak boleh berubah menjadi ya sewenang-wenang. Ya, keadilan ya harus ditegakkan melalui hukum, bukan melalui kemarahan massa sampai menghakim sendiri. Ya, saya pikir demikian analisis saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak ya tentu ya sebagai penutup ya menjadi pelajaran buat kita semua gitu. Ya. Terima kasih atas perhatiannya Ibu Ilesa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.